Selamat datang kembali di channel Anime Zone. One Piece Chapter 1006 kembali menyajikan drama dari berbagai pihak, dan yang paling disorot di sini adalah sang Koki Mesum, Vinsmoke Sanji. Namun, kalau kami sendiri sebenarnya lebih tertarik untuk melihat bagaimana kekuatan sebenarnya dari Marco de Phoenix. Selain itu semua, pertarungan utama antara Supernova versus Yonko masih tertunda, dimana mungkin kita semua mengharapkan pertarungan bersejarah itu harus ditampilkan pada setiap chapternya lebih sering. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, ini dia pembahasan One Piece Chapter 1006 dari Anime Zone. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan dimulai dari ketika sosok Bao Huang yang terkesan sangat merepotkan dengan pelihatan yang luar biasa dan menginformasikan kepada semua bahwa Momonosuke telah kabur. Sementara itu, kita tahu bahwa Momo tengah bersembunyi di balik Oppa Yamato. Bao Huang yang tidak bisa melihat keberadaan Momo sangat yakin bahwa benar si bocah mesum kabur bersama kelompok Yamato. Setelah memantau sekian waktu, ia melihat Yamato dan Shinobu sedang menghindari kerumunan dan kabur menuju sebuah tangga. Hanya saja, di tengah situasi tersebut, si bocah laknat Momonosuke terlihat sangat menikmati golden moment di balik tubuh Yamato tersebut. Ekspresinya pun tetap seperti biasa, menjijikkan. Mungkin kita semua setuju kalau Momo harusnya dieksekusi saja karena tingkah mesumnya itu. Ya di sisi lain, Sanji yang sebelumnya sudah berhasil kabur dari genggaman Black Maria tampak bingung dengan informasi yang disampaikan Bao Huang. Ia sempat bertanya tentang siapa tuan muda Yamato. Ya seperti biasa, Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi milik Sanji ini selalu digunakan untuk mendeteksi wanita-wanita cantik yang memiliki prospek tinggi untuk kemudian dicabuli. Sontak ia bertanya kepada prajurit Beast Pirates yang sedang sekarat untuk menuju ke lokasi gudang terlarang. Setelah mengetahui lokasi tersebut, ia tampak seperti kebingungan untuk menentukan keputusan arah mana yang akan ia tuju. Apakah ia tetap akan menuju tempat Kinemon dan membantu mereka, atau justru membantu Yamato dan Momo? Sementara dua lokasi itu berada di arah yang berlawanan. Di tengah kebuntuan yang tersebut, ia sempat memutuskan harus kemana kakinya melangkah. Namun kami rasa ia tengah menuju ke tempat Kinemon, di mana tempat tersebut ada sosok misterius yang dikatakan sebagai orang ke-10. Mungkin dengan insting dewa Sanji, ia bisa merasakan bahwa orang tersebut adalah sosok wanita cantik. Jadi ia tahu sendiri akhirnya akan seperti apa. Baiklah, selanjutnya kita akan diperlihatkan pertarungan di pintu masuk Onigashima, di mana Carrot dan Wanda berada dan tengah bertarung dengan putra sulung Big Mom, Charlotte Sparrow. Sayangnya mereka berdua tampak tergeletak di tanah dan bisa dipastikan bahwa pertarungan ini dimenangkan oleh Sparrow. Sekilas, Carrot yang sudah lemah tak berdaya teringat perkataan mendiang Pedro untuk tetap harus bergerak maju. Namun Sparrow terlihat sangat menikmati penyiksaan yang dilakukannya terhadap dua suku Ming tersebut. Dan ia sempat mengatakan sebenarnya enggan untuk bekerja sama dengan Beast Pirates. Namun karena tujuan untuk menunjukkan kehebatan dari seorang Yonko kepada para anak muda tersebut, maka mau tak mau ia harus melakukannya. Pindah ke scene selanjutnya, di mana tempat Dr. Chopper dan para samurai Hyogoro berada. Di sini mereka semua terlihat sedang berusaha untuk bertahan dari virus iblis yang disebarkan oleh Queen. Sebagian samurai sudah terlihat sangat putus asa meski api biru dari Marco sempat menghambat penyebaran virusnya. Sementara itu, Chopper berusaha sekuat tenaga untuk membuat vaksinnya, meski setengah dari dirinya sendiri sudah terlihat membeku. Di sisi lain, ditampilkan pertarungan antara Hyogoro dan X-Drake melawan Apo dan kawan-kawannya. Terlihat bahwa Apo sedikit khawatir karena dia dan para anak buahnya yang tidak bisa menaklukkan duet dari Hyogoro sang bunga dan X-Drake sang kapak. Namun keanehan terjadi di sini, di mana Hyogoro yang awalnya hanyalah seorang kakek tua bertubuh mungil, secara mengejutkan menjelma menjadi sosok bos Yakuza yang mengerikan dan bertubuh besar. Ia tak hanya terlihat kuat, namun mental yang disuguhkan pun sangat luar biasa. Bahkan para ninja di sana mengklaim bahwa Hyogoro yang bertransformasi sekarang adalah Hyogoro yang sama kuatnya seperti saat Kaido mencoba untuk mengajaknya bergabung dengan kelompoknya. Hanya saja, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Hyogoro itu harus dinodai dengan virus iblis yang membuat sebagian dari tubuhnya membeku.
Ternyata virus itu juga membuat Hyogoro dapat membangkitkan kekuatan mengerikannya yang selama ini tertidur. Ya, itu karena Hyogoro sudah mendekati kematian. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa the power of kepepet pun juga berlaku di One Piece. Namun, ia merasa pesimis akan mampu bertahan dengan virus yang menggerogoti tubuhnya tersebut. Lalu tekad kuatnya tersebut membuatnya ingin mengganti nyawa yang tersisa dengan menebas pasukan musuh utama. Apakah benar yang dikatakannya? Ya, kami rasa Hyogoro tidak secara langsung untuk mengalahkan satu pasukan utama musuh seperti All Stars atau bahkan Kaido itu sendiri. Namun dengan kebangkitan kuatannya saat ini, bisa jadi hal itu yang akan memotivasi Luffy untuk berkembang di tengah-tengah pertarungan seperti yang biasa ia lakukan. Oke, kembali ke pembahasan. Karena situasi yang sudah tidak kondusif, Hyogoro memerintahkan untuk bersiap membunuhnya ketika Chopper memang tidak berhasil membuat vaksin sebelum dia berubah menjadi iblis sepenuhnya. Ya, dia paham dengan situasi ini karena kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu, Hyogoro tampak khawatir bahwa ia dalam mode iblis es tak akan segan-segan untuk membunuh siapapun yang ada di sana. Namun yang jelas, para anak buahnya tidak bisa melakukan itu. Selanjutnya, Hyogoro memperlihatkan kekuatan miliknya yang sesungguhnya. Para pasukan musuh dibuat tak berdaya ketika ia berhasil melancarkan serangan pedang bunga api cahaya surga miliknya. Ya, lagi-lagi kita disuguhkan flashback masa lalu Hyogoro ketika masih muda, dan dia membayangkan bagaimana jadinya jika dia dan Oden bersatu untuk menantang Kaido dalam kondisi yang prima pada masa lalu. Namun di tengah dirinya yang sekarat, ia sempat mengakui bahwa ia telah menemukan seorang murid yang ia percaya akan berhasil mengubah keadaan negeri Wano. Ya, orang tersebut adalah Luffy, dan tak ketinggalan dengan Kinemon dan kawan-kawan. Sedang asyik berhayal, Queen yang melihat Hyogoro membabi buta mencoba melancarkan serangan seperti laser beam dari mulutnya. Nah, ini fakta terbaru bahwa tidak banyak yang terlihat bisa melakukan ini. Apakah semua Zoan Purba mampu melakukan laser beam? Ya, hanya saja belum sempat menembakkan serangannya, tiba-tiba saja serangan kejutan dari Marco dengan api birunya meledakkan leher Queen dalam mode dinosaurus. Disinilah fakta selanjutnya terkuak. Ternyata klaim Oda Sensei yang mengatakan bahwa api biru milik Marco tidak memiliki panas mampu melukai Queen, bahkan sampai membuatnya mengeluarkan darah. Artinya, serangan Marco dengan api birunya tersebut juga sangat luar biasa. Bisa dikatakan, sekarang Marco adalah seseorang yang dengan kekuatan buah iblis yang sangat kompleks, di mana pertahanan dan penyerangan yang sama kuatnya. Ya, Queen tentu saja terkejut dengan serangan itu. Ia tampak panik, berbanding terbalik dengan Marco yang terlihat santai. Marco seperti tidak berniat untuk mengalahkan All Stars itu dengan serius. Ia lebih memilih untuk sekedar menahan dan mungkin untuk bermain-main. Nah, di scene selanjutnya, Queen tampak melembakkan laser beam dari mulutnya, dan ledakan itu cukup besar. Namun Marco berhasil menghindari serangan tersebut. Hanya saja, King yang tak disangka-sangka akan muncul secara tiba-tiba membelah Marco dalam mode Phoenix dengan pedangnya. Ya, Marco memang terbelah, namun dia tidak terluka sama sekali. Inilah yang tadi kami sebutkan bahwa Marco memiliki kekuatan yang sangat kompleks. Ya, selanjutnya Marco membalas serangan King dan berhasil menjatuhkan King ke bawah. Bahkan Marco berhasil memojokkan King yang sudah terjatuh dengan serangan-serangannya. Setelah berhasil menyerang King, Marco kembali menyerang Queen dan menendangnya hingga terpental jauh dengan teknik Phoenix Claw miliknya. Setelah itu, ia berdalih bahwa sudah memprediksikan bahwa untuk menahan dua orang dengan harga buronan di atas 1 miliar akan sangat sulit. Untuk itu, ia mengingatkan Chopper untuk segera menyelesaikan vaksin tersebut. Namun di sini kami merasa bahwa Marco cukup hebat dengan berhasil menahan bahkan menjatuhkan dua orang All Star sekaligus. Di sisi lain, Perospero yang memantau pertarungan itu melihat Marco yang cukup kelelahan karena harus bertahan melawan dua All Stars. Kami merasa bahwa Perospero nampaknya akan memanfaatkan kondisi ini untuk mencoba membalas dendam kepada Marco yang sudah menendangnya. Ditambah lagi situasi Marco yang tidak dalam keadaan yang baik. Pindah ke scene terakhir, di mana seperti instruksi terakhir dari Hyogoro bahwa ia meminta untuk dibunuh ketika dirinya sudah hampir berubah ke mode iblis es sepenuhnya, dan terlihat anak buahnya sedang bersiap untuk menebas kepala Hyogoro. Dan Hyogoro mengatakan bahwa jika tak segera dibunuh maka ia akan menjadi ancaman bagi siapa saja. Lalu di batas akhir kehidupannya, ia terlihat tak memiliki penjelasan sama sekali. Ia terlihat tersenyum menjelang ajalnya dan sudah mempercayai semua kepada anak muda penerus bangsa.
kita bisa melihat bahwa Hyogoro merupakan salah satu orang yang juga tersenyum menjelang akhir kehidupannya. Apakah ia akan mati? Kami menduga akan ada hal lain yang mungkin bisa menyelamatkan nyawanya, karena ia merupakan bagian penting dari perkembangan Luffy dalam hal kekuatan. Bisa jadi di akhir-akhir Chopper sudah berhasil membuat vaksin iblis es. Selain itu, kami rasa Marco lagi-lagi menjadi bintang yang telah merebut hati banyak orang. Di sini, dia telah membuktikan berkali-kali bahwa ia orang yang pantas untuk menyandang salah satu karakter terkuat di One Piece. Dengan serangan brutal yang tampak bisa menjatuhkan lawannya, bintang 5 kami berikan kembali untuk Marco. Big applause for him. Dan yang membuat kita semua senang adalah tidak ada libur minggu depan. Baiklah, itulah tadi pembahasan manga One Piece chapter 1006. Selain Shin Marco mengajar dua All Stars, menurut kami yang lain itu sangat membosankan. Ya, itu saja menurut kami. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.